pada hari ini. Acara diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretaris Utama Badan Pengenalan Lingkungan Hidup. Dilanjutkan acara inti, yaitu paparan oleh pembicara dan tanya jawab diskusi yang akan dimoderatori oleh Bapak Jarod Pandu Asmoro Esud MSc, dan acara akan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak pembukaan dan sambutan oleh Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretaris Utama Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ibu Rosa Vivian Rahnawati, SH MSD. Kepada Ibu Vivian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve, shalom, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang adik-adik semua, Bapak Ibu, para narasumber, Mas Haryo. Siang hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa pertama-tama. Itu yang paling penting. Bahwa kita bisa bertemu di sini pada pameran yang luar biasa. Sudah 3 hari di JCC ini kita mengadakan pameran dan juga banyak diskusi, talk show yang mengambil tema terkait dengan lingkungan hidup untuk segala hal. Hari ini kita akan berdiskusi soal standarisasi teknologi air limbah. Dan Bu Rita Kapus PLT Kapus Standar itu mengambil judul mengubah beban menjadi berkah. Ketika kita bicara air limbah itu pasti kita bicara persoalan di situ. Kasus-kasus lingkungan banyak karena limbahnya tidak diurus oleh perusahaan. Saya nggak bicara teknis Mbak Rita karena saya latar belakang saya hukum sebetulnya, hukum lingkungan. Tapi saya sudah menjadi pegawai di Bapedal, dulu Bapedal itu dari tahun 94. Dan memaksa saya yang tadinya nih, adik-adik ini dari mana? Adik-adik dari mana? Dari? Oh, Hamka. Jurusannya apa? Apa? Kesehatan masyarakat, luar biasa. Sangat cocok dengan lingkungan hidup ya. Nah adik-adik hari ini adik-adik akan belajar bagaimana limbah itu yang tentu saja kalian sering lihat di berita. Sampah, limbah itu menjadi persoalan di lingkungan sekitar kita. Kita bicara sampah dulu. Sampah itu kita hari ini mengadakan acara Hari Lingkungan Hidup ini besar. Pasti semua orang makan, minum ya. Adik-adik juga ada yang jajan, beli ice coffee, ice latte dengan gula aren dan sebagainya. Itu kan menghasilkan sampah kan? Iya pasti. Juga makanan itu menghasilkan sampah. Dan sampah itu jadi persoalan besar di negara kita sekarang. Dan pemerintah, Bapak Presiden betul-betul ingin bahwa sampah ini teratasi. Adik-adik pernah dengar yang namanya waste to energy ya? Sampah menjadi energi listrik. Itu menjadi salah satu saja untuk dijadikan jalan keluar. Bagaimana sampah yang besar, bayangkan kalian itu menghasilkan sampah, dibuang ke TPA Bantar Gebang di Bekasi, itu dibuangnya sehari 8.000 ton per hari. Ya, ini Mbak Rita saya cerita, mumpung sama adik-adik nih. Jadi saya cerita dulu yang lain-lain nih. Kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalian pakai sedotan. Minum pakai sedotan kan? Sedotan plastik. Sedotan itu adalah plastik yang tidak bisa di-recycle. Enggak bisa. Kalian tahu satu hari sedotan itu kalau dijajar yang Indonesia hasilkan itu kurang lebih kita hitung 93 juta sedotan. Itu kalau dijajarkan sedotan satu-satu
itu dari Jakarta sampai Meksiko. Jaraknya. Jadi sudahlah ya Dek, kita nggak usah pakai sedotan plastik lagi. Cuman kalau minum bubble susah juga ya, kan pakai sedotan yang gede. Nah, saya tahu karena anak-anak saya kan mahasiswa, jadi saya tahu. Nah, itu persoalan yang ada di sekitar kita. Kalau industri, mereka punya persoalan di air limbah salah satunya. Walaupun ada limbah bahan berbahaya, beracun dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan para narasumber yang luar biasa yang sudah hadir. Ini akan menyampaikan kepada kita semua, air limbah itu sebetulnya bisa dimanfaatkan. Begitu ya, intinya kan air limbah itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak terbuang ke lingkungan. Dan dengan segala teknologi, dengan segala ilmu pengetahuan itu bisa diatasi. Nah, di KLH ada yang namanya Pusat Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup. Jadi di Pusat Standarisasi Lingkungan Hidup itu adalah tempat di mana segala teknologi itu ada standarnya. Kenapa mesti ada standarnya? Karena kalau tidak, banyak orang mengklaim bahwa dia sudah menciptakan teknologi, termasuk teknologi yang untuk air limbah ini, dan bisa mereduce atau mengurangi persoalan lingkungan, tapi padahal menimbulkan persoalan lingkungan hidup yang lain. Saya kasih contoh yang insinerator untuk bakar sampah. Kalau kita tidak hati-hati untuk menstandarkan teknologi tersebut, maka sampah yang dibakar itu nanti malah menimbulkan emisi. Ya, emisi, kemudian ada dioksin furan kalau ada plastik. Oleh karena itu perlu ada standar-standar gimana caranya umpannya harus tidak plastik dan sebagainya. Itu harus diatur. Nah, yang atur siapa? Dibuat standarnya oleh pusat standar ini dan kemudian nanti dibuat regulasinya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, saya mengapresiasi Pusat Standarisasi Instrumen Lingkungan ini sudah mengadakan acara ini, menularkan pengetahuan kepada kita semua juga dari para narasumber. Saya juga berterima kasih. Oh iya, ada satu lagi nih. Ketika limbah ini digunakan, itu ada kemungkinan untuk dijadikan nilai ekonomi karbon. Di sini ada PLT direkturnya, Pak Haryo. Karena kita kan sekarang lagi ngomong perubahan iklim, ada perdagangan karbon dan sebagainya. Nah, rupanya limbah cair ini yang kemudian limbah cair kemudian teknologinya baik. Nah, itu bisa menjadi nilai ekonomi karbon ya Pak Haryo ya. Nanti Pak Haryo yang cerita. Dan itu mendatangkan keuntungan juga. Sehingga judulnya menggunakan berkah di sini. Jadi gitu adik-adik intinya. Saya tidak akan panjang-panjang lagi berkata-kata, tapi terima kasih Pusat Standarisasi sudah mengadakan acara ini. Terima kasih juga para narasumber yang sudah hadir. Dan juga adik-adik, terima kasih yang sudah hadir. Kita sama-sama menjaga lingkungan hidup kita. Kalau sampah, kita punya RPJMN itu 2029 100% sampah terkelola. Tapi kita juga punya Indonesia Emas 2045. Kita sama-sama jaga lingkungan, kita sama-sama berbuat dari diri kita sendiri. Kalau sampah itu adalah yang dihasilkan oleh kita, jadi sampahku adalah tanggung jawabku, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi selamat mengikuti seminar pada hari ini. Terima kasih atas semuanya. Semoga pertemuan kita pada hari ini membawa berkah dan menjadi lingkungan hidup kita menjadi tambah baik. Dan dengan ini acara pada siang hari ini saya buka, semoga
bisa membawa kebaikan buat lingkungan hidup di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu Rahayu. Terima kasih. Shalom. Ya. Baik, terima kasih Ibu Vivin atas sambutannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mohon untuk mengisi daftar hadir peserta dengan scan barcode layar di sini untuk mendapatkan sertifikat dan materi talk show pada hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu talk show yang akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Jarod Pandu Panji Asmoro Esud MSc. Kepada Bapak Pandu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Oke, baik. Senang sekali saya melihat ruangan ini hampir penuh ya. Mungkin di depan juga masih ada beberapa lagi yang akan masuk. Ini ada masih sekitar, silahkan di depan kalau masih ada tempat, sekitar ada 5 seat lagi ya. Mungkin bisa kalau ada yang masih ingin masuk. Jadi untuk informasi saja, ini spektrum audiens untuk acara talk show ini cukup luas ya. Mulai dari adik-adik mahasiswa sampai dengan praktisi dan akademisi. Jadi memang ini spektrumnya cukup luas. Dan ini juga kita pada kesempatan pada talk show kali ini kita punya 3 pembicara yang luar biasa. Yang pada sesi pertama nanti akan ada paparan mengenai peran PSILH, Pusat Standar dan Instrumen Lingkungan Hidup dalam penyusunan standar teknologi untuk pengurangan emisi GRK yang akan disampaikan langsung oleh PLT Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup, Ibu Rita, SSI MSI. Silahkan maju ke depan Ibu Rita. Lalu kita juga punya pemapar kedua yang akan memaparkan mengenai pemanfaatan teknologi air limbah pada nilai ekonomi karbon sektor limbah yang akan disampaikan Bapak Haryo Pambudi Esud MSc yang merupakan PLT Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon. Silakan Pak Haryo Pambudi, silakan maju. Jadi Direktorat TKNEK ini memang bertanggung jawab untuk memimpin regulasi perdagangan karbon untuk mendukung target penurunan emisi nasional dan transisi energi hijau. Jadi akan banyak informasi terkait dengan hal ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haryo Pambudi. Lalu yang ketiga, kita punya seorang praktisi yang luar biasa. Beliau merupakan lulusan dari ITB, juga wakil ketua Asosiasi Biogas Indonesia. Lalu juga pernah menjadi Dewan Pengawas dan Pakar di Indonesian Water Association. Lalu sejak juga pernah bermitra dengan GIZ dan FK, juga untuk termasuk dalam proyek-proyek strategis bioenergi, dan juga menduduki posisi manajerial di beberapa perusahaan multinasional. Kita sambut Bapak Sakti Siregar. Silakan Bapak. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saya beri kesempatan untuk pembicara pertama, Ibu Rita, untuk memberikan paparannya. Kita punya waktu maksimal sekitar 15 menit ya masing-masing supaya nanti kita punya sisi cukup untuk tanya jawab, karena saya yakin banyak sekali pertanyaan setelah nanti pemaparan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti izin mungkin sekitar kurang dari 5 menit saya akan ingatkan Ibu dan Bapak jika sekiranya waktunya sudah mendekati 15 menit. Nanti 5 menit sebelumnya saya akan ingatkan. Mari silahkan Ibu. Oh. Oh dari sana ya. Oh ya. Tes. Oh iya. Sip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya, Pak Moderator. Ya. Selamat pagi. Kalau kita itu terus selalu semangat ya. Jadi hari ini adalah hari pagi-pagi selalu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi ya gitu ya. Baik, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Sestama bahwa di KLH Kementerian Lingkungan Hidup ini ada yang namanya pusat standarisasi. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu mungkin taunya SNI Standarisasi Nasional Indonesia gitu ya, BSN gitu kan gitu ya. Tapi di KLH namanya Pusat Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup. Nah, apa saja kegiatan dari kami hanya memperkenalkan tentang pusat standarisasi ini. Jadi apa saja kegiatan pusat standarisasi ini? Next. Nah, ini. Jadi dasarnya untuk pusat standarisasi ini adalah dari regulasi Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2015 tentang SOTK. Jadi kita ada di situ tentang pusat standarisasi lingkungan hidup, yang mana fungsinya adalah untuk menyusun kebijakan teknis, kemudian memantau evaluasi pelaporan penerapannya, kemudian penerapan sistem manajemen lingkungan dan registrasi penyedia jasa dan label ramah lingkungan. Itu ada di kami. Jadi di situ ada 3 hal, yaitu perumusan standar, penerapannya dan pelayanan. Nah, itu tugasnya yaitu melaksanakan pengembangan infrastruktur dan teknologi lingkungan. Di sini kami mempunyai kekuatan yang penggerak PSILH ini hanya 36 total pegawai. Jadi di sini 23 perempuan dan 13 laki-laki, dan kekuatannya ada fungsional pedal 22, kemudian pelaksana dan analis kebijakan dan 6 orang fungsional spesifik. Nah, yang di bawah ada foto-foto kami yang sebagai Pokja. Jadi tadi ada tiga Pokja, yaitu Pokja perumusan standar, penerapan standar dan layanan standar, dan 1 kepala subbak TU. Ini Pak Alek di sini ada hadir. Ya, Pak Alek coba berdiri ini ke subbak TU kami ya. Ya, next. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi bahwa proses bisnis dari standarisasi instrumen lingkungan hidup ini adalah merumuskan standar-standar yang ada lingkup LH gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu gap permen yang sudah keluar, kemudian ada gapnya yang perlu kita tambahkan keterangannya dan aplikasinya, kami merumuskan standar-standar apa saja nih yang perlu kita tambahkan atau kita buat di dalam perumusan tersebut. Nah, diantaranya adalah standar persetujuan teknis, kemudian standar lingkungan, standar teknologi yang akan kita bahas pada hari ini, kemudian standar pengelolaan limbah laboratorium, kemudian standar monitoring air, udara, mungkin Bapak Ibu tahu misalnya seperti monitoring alat udara, CEMS, segala macam gitu ya, AKMS, sparring dan ONLIMO dan segala macam. Nah, di sini kita menyusun dokumen standarnya, kemudian menetapkan letter of confidence-nya dengan menghadirkan beberapa tenaga ahli dan diskusi dengan beberapa stakeholder terkait. Kemudian disiapkan juga dokumen prakondisinya bagaimana standar itu untuk diterapkan. Kemudian untuk layaknya standar ini untuk diaplikasikan, kami keluarkan sendiri namanya sertifikat layak penerapan gitu ya. Nah, proses selanjutnya adalah penerapan standar. Nah, dalam penerapan standar ini kita mensosialisasikan standar kita itu kepada pelaku usaha atau stakeholder yang terkait untuk bagaimana penerapannya atau bagaimana untuk mengaplikasikannya. Kalau misalnya butuh bimbingan segala macam kita sediakan, konsultasi kita sediakan, yang bagaimana supaya standar yang kita susun ini bisa diterapkan. Intinya begitu. Kemudian kita juga ada di sini layanan yang tadi saya sebutkan, layanan penerapan standar. Di sini ada beberapa produk, kemudian yang kita, kalau Bapak Ibu tadi mampir ke coaching klinik yang ada di nomor berapa tadi ya, coaching kliniknya 2. Nomor berapa Pak? B3, B4 itu ada coaching klinik kita tentang layanan label ramah lingkungan,
untuk registrasi penyedia jasa lingkungan dan rekomendasi ramah lingkungan. Di situ kita menyediakan coaching klinik. Silakan nanti Bapak Ibu untuk mampir ya. Nah, kemudian melakukan pelaporan dan monitoring entitas penerap. Next ya. Nah, ini tadi masing-masing dari kegiatan Pokja yang saya sampaikan tadi, yaitu Pokja perumusan standar. Standar yang sudah kami keluarkan itu ada 6 standar sekarang. 6 standar dari 2025 itu yang sudah menjadi SK. Nanti coba dicek Bapak Ibu yang mana yang terkait dengan yang menarik ya, yang istilahnya yang sesuai dengan yang diperlukan gitu ya. Nanti ada tentang mungkin ada yang dari laboratorium di sini bisa melihat standar kalibrasi alat laboratorium, dan kemudian ada juga standar pengelolaan limbah laboratorium, kemudian standar CEMS. CEM ini Continuous Emission Monitoring System. Di situ ada standarnya, kita sampaikan di situ. Kemudian ada lagi standar sparring dan standar ONLIMO, serta yang terakhir keluar itu standar tentang AQMS. AQMS yang reference gitu ya. Nah, ini beberapa standar yang sudah kita susun berdasarkan kolaborasi dengan beberapa akademik yang melibatkan PSL dan universitas dan segala macam. Next. Dan ini, nah sekarang kenapa kami mengangkat tema yang tadi yang disampaikan Bu Stestama tadi, karena sesuai juga dengan tema dengan Hari Lingkungan Hidup ini. Nah pada tahun ini kami dengan Pak Haryo dengan PT NEC ini kita akan membuat standar teknologi yang terkait dengan emisi karbon. Mungkin nanti lebih jelasnya Pak Haryo yang lebih ahlinya akan menjelaskan ya. Next saja. Kemudian ini beberapa standar, mungkin di depan ada brosurnya ya, sudah dibagi brosur-brosur ini yang tadi yang kemarin kita sampaikan, ada brosur mungkin bisa dibagi untuk peserta bahwa beberapa standar yang sudah kami susun bisa dilihat keterangan di sini. Next. Kemudian ini dalam hal penerapan standar dan beberapa standar yang sudah kita nilai juga kesesuaiannya, itu terdapat 1.912 lembaga entitas menerap standar dimonitor di 16 standar gitu ya. Sudah ada beberapa grafiknya, itu bisa kita lihat di sini. Untuk standar sparring segala macam sudah penilaian kesesuaiannya gitu. Dan 91,01 itu sesuai menurut kita survei dengan pelaku usahanya. Next. Nah, ini tadi yang disampaikan layanan registrasi, bahwa di sini ada label produk ramah lingkungan, sudah 56 produk mendapat persetujuan pencantuman logo ecolabel. Jadi di sini ada 2 tipe yang disebut dengan tipe 1 dan tipe 2. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat di coaching klinik kami gitu ya. Kemudian ada 11 produk mendapat persetujuan pencantuman ecolabel tipe 1 dan 45 produk mendapatkan persetujuan pencantuman ecolabel tipe 2. Kemudian pengembangan instrumen layanan registrasi juga sudah sedang kami susun, yaitu dengan menyusun revisi Permen nomor 2 tahun 2014 tentang pencantuman logo ecolabel. Dan tersusunnya juga di sini yang sedang kami lakukan pada tahun ini adalah penyusunan standar teknologi ramah lingkungan. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Sestama bahwa teknologi untuk ramah lingkungan itu sangat banyak sekali, namun bagaimana kita sebagai orang lingkungan untuk membatasi hal-hal tersebut, tentu kita batasi dengan standar-standar yang intinya adalah untuk memenuhi baku mutu lingkungan gitu. Dan terakhir adalah tersusunnya pedoman teknis layanan registrasi. Nanti semua teknologi ramah lingkungan itu nanti akan kita registrasikan agar lebih teratur. Kemudian target-targetnya, kemudian peningkatan kapasitas layanan lingkungan hidup juga sedang kita lakukan. Ya, next, mungkin sudah ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan adik-adik semua. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan adik-adik dan Bapak Ibu semua mengenal kami di LH bahwa ada pusat standarisasi, mungkin hal yang baru gitu ya. Bisa kami itu ada di gedung B
lantai 3 di Kebun Nanas di kantor Kementerian Lingkungan Hidup yang lama ya. Kalau sekarang kan ada di Kuningan ya. Nah, silahkan bermain dan mengunjungi kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rita atas paparannya. Tepat 10 menit sesuai agenda Ibu. Baik, kita langsung berlanjut ke pemapar kedua, Bapak Haryo Pambudi sebagai Pak LT Direktur TKNEK. Silahkan Pak Haryo. 10 menit ya? 15 menit Pak, Oh, Pak iya. Haryo dan Pak Sakti 15 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kalau melihat ragamnya karena tadi di sini ada mahasiswa kesehatan tadi ya. Kesehatan, kalau yang di sebelah sana ada mahasiswa Mahasiswa dari Trisakti ya. fakultas. Oke, Teknik kalau lingkungan, teknik ya. lingkungan lebih gampang Oh, iya. masuknya. Oh ya, kita juga punya audien dari Zoom Pak Haryo ini untuk Oke. memfasilitasi teman-teman yang dari luar kota dan dari luar pulau. Ada berapa peserta dari Zoom? Ada berapa? Ini saya mau 100. memastikan bahwa Ada sekitar 100. Oke, kalau yang di depan ini nggak usah disebut sampai dengan yang di sana ada teman-teman LVV, kemudian teman-teman. Siapa yang belum punya judul skripsi? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan ini nanti saya pastikan minimal pulang ada keyword yang bisa dimasukkan di ChatGPT. Siapa yang belum punya judul skripsi tunjuk tangan? Oh ya, kalau yang tunjuk tangan satu saya agak tenang karena saya nggak perlu jelasin lebih detail karena nggak butuh judul skripsi. Iya, oke. Di slide berikutnya saja biar 15 menit. Jadi di kami Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, saya harus agak pelan-pelan. Yang pertama nanti akan ada aksi mitigasi dan aksi adaptasi. Di aksi mitigasi yang hari ini kita bahas adalah aksi mitigasi sektor limbah. Tetapi nanti karena mitigasi dan adaptasi ini dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan, maka teman-teman UHAMKA nggak usah khawatir. Di adaptasi kaitannya sama limbah ini nanti akan ada adaptasi bidang kesehatan. Nah, nanti kalau butuh judul skripsi di kami ada namanya Sistem Informasi Indeks Kerentanan. Nanti ada dua, indeks adaptif sama indeks sensitif. Jadi kalau limbahnya diolah, itu adaptifnya naik, kalau enggak diolah, sensitifnya naik. Nah kalau yang adik-adik yang di sini milih sensitif atau adaptif, nanti pakai sidik gitu ya. Sistem informasi indeks kerentanan. Nah makanya hari ini kita akan bahas aksi mitigasi sektor limbah yang nanti pasti kaitannya akan masuk di adaptasi bidang kesehatan juga. Dan setelah kita punya ruang lingkup aksi menuju nilai ekonomi karbon, ada yang tahapan yang harus kita lalui, yaitu seberapa kita bisa mengurangi emisi gas rumah kacanya. Nah maka yang saya munculkan di depan ini adalah di sektor limbah ada 3, pengurangan emisi subsektor limbah padat domestik, limbah cair domestik, limbah padat cair industri. Cara ngitungnya ini tentu saja butuh standar. Makanya kenapa tadi disampaikan oleh Bu Rita, kita butuh standar. Kalau kami di perubahan iklim, kalau di internasionalnya ada IPCC namanya. Jadi kalau dulu kayak lead banknya di bawah UN yang kemudian bertugas salah satunya nyusun metodologi. Nah nanti kalau di sini ada teman-teman dari Sukovindo, nanti ada lembaga validasi, verifikasi, ngecek metodologinya, nanti ditanya acuannya. Acuannya apa saja nanti tergantung sektornya. Nah maka di sini kami di PPI ada juga, kalau yang sidik tadi direktoratnya Direktorat Adaptasi. Nah untuk yang ngitung emisi ini kami ada Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Nah lanjut di slide berikutnya, berarti nanti tahapannya setelah ada aksi, ini aksinya yang di paling kiri, nanti ada aksi di limbah padat domestik, limbah cair domestik, limbah padat dan cair industri.
Nah, nanti kita lihat teknologi yang dipakai tadi di air limbah tadi ada di mana. Nah, maka kemudian nanti bicaranya kalau kemarin kebetulan kita sedang berproses untuk nyusun permen tata cara perdagangan karbon sektor limbah dan peta jalan perdagangan karbon untuk sektor limbah, maka kemudian di teman-teman PSLB 3, kita nyebutnya Deputi PSLB 3, Deputi yang nanti akan menjadi penanggung jawab sektor limbah, kita di sana selain pendekatan provinsi, kabupaten, kota, menggunakan pendekatan fasilitasi atau sarana prasarana untuk limbah padat domestiknya misalnya. Jadi nanti ada bank sampah, ada yang dipakai untuk maggot, pengomposan, 3R dan seterusnya. Di teman-teman Waste Command Center itu udah mulai membreakdown ke dalam pendekatan sarana dan prasarana. Disitulah kemudian dari supply, kita nyebutnya supply potensi kredit karbon, setelah dihitung pengurangan emisinya, kita akan memerlukan standar. Yang standar itu kemudian ditaruh di bagian tengah. Bagian tengah itu adalah skema sertifikasi kita nyebutnya. Nah, nanti biasanya yang validasi, yang memverifikasi itu teman-teman LVV, baik yang ada di Indonesia maupun di internasional. Sehingga nanti ketika kita punya unit karbon, jadi kalau yang tadi adalah pengurangan emisi yang dikonversi menjadi unit karbon itulah yang kemudian kita transaksikan. Di slide berikutnya saya cuma mau mengupdate bahwa di tahun ini di tahun ini kita sedang menyusun peta jalan perdagangan karbon. Targetnya berdasarkan Perpres 110 paling lambat Oktober harus sudah ada peta jalannya. Dan di situ ada tahapannya. Nah, kalau teknologi ini nantinya mau diintervensi, kemudian ditujukan untuk naik nilai ekonomi karbon, maka harus dipastikan ruang lingkup aksinya masuk di dalam peta jalan. Nah, hari ini kita mengundang seluruh pihak untuk memberikan masukan ruang lingkup aksi apa saja yang kemudian tentu saja disertai oleh data potensi yang ada. Kemarin ada asosiasi maggot, ada sampai asosiasi jelantah juga datang, kita punya potensi jelantah dan seterusnya. Saya lagi nagih-nagih SAF, saya lagi nagih berapa UMKM yang minyak gorengnya diambil misalnya. Nah, kenapa ini kita perlukan? Jangan sampai potensi yang ada nggak masuk di peta jalan. Bahwa nanti kemudian di peta jalan ini akan ada beberapa pilihan, apakah kita mau pakai offset emisi GRK atau pakai perdagangan emisi, nanti bisa kita sampaikan di bawah. Harapannya peta jalan ini paling lambat Oktober, jadi nanti Bapak Ibu yang punya pakai pendekatan sarpras, kalau kami nyebutnya misalnya teknologi, punya teknologi apa saja, di ruang lingkup aksi apa saja, bisa menghubungi kami. Kami juga punya namanya Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon, ada di Menara Utara Plaza Kuningan. Dan ini minggu ini kami ada konsultasi publik untuk permen tata caranya di slide berikutnya, Mas. Nah, 2 ruang lingkup yang dari hasil diskusi untuk perdagangan emisi dan offset emisi itu kita terapkan untuk limbah padat domestik, limbah cair domestik. Tetapi untuk limbah padat cair industri, kemarin yang kita masukkan hanya offset emisi GRK. Kalau Bapak Ibu tadi perhatikan di slide pertama, data di limbah padat cair industri itu sangat kecil, karena nanti akan ada peririsan pelaporan dengan teman-teman di pusat industri hijau. Sehingga ini kami sedang berkomunikasi dengan teman-teman di pusat industri hijau. Intinya jangan sampai ada ruang lingkup aksi yang terlewat. Bahwa nanti pada akhirnya kita akan bertemu di peta jalan perdagangan karbon, karena nantinya berbeda dengan Perpres sebelumnya 98/2021, peta jalan tidak boleh lagi sektor. Kalau di 98 sektor yang sudah siap boleh bikin peta jalan perdagangan karbon. Nah, yang 110/2025 ini hanya akan ada 1 peta jalan perdagangan karbon nasional.
oleh karena itu maka di Permen Tata Cara Perdagangan Karbon untuk limbah ini yang perdagangan emisi untuk subsektor limbah padat cair industri kita tidak masukkan di dalam draftnya. Nanti finalisasinya kita akan secara bebarengan dengan Pusat Industri Hijau. Di slide berikutnya ini karena kita bicaranya standar untuk merubah dari pengurangan emisi menjadi unit karbon, kami juga menerapkan MRV. Nanti akan ada peraturan juga yang di kami termasuk sistem registrinya, nanti di Direktorat IGRK MPV akan ada permen untuk sistem registri unit karbon, itu yang kedua. Dan yang ketiga nanti akan ada permen tentang tata laksana untuk penyelenggaraan, karena sertifikatnya nanti akan ada 2 jenis, satu SPE GRK, sertifikat pengurangan emisi GRK untuk skemanya yang ada di Indonesia, yaitu sertifikat pengurangan emisi Indonesia atau SPE, dan yang kedua adalah non SPE GRK, karena nanti di dalam standar internasional nanti ada beberapa, ada gold standard, ada Vera, nanti ada di bawah PACM yang dulunya CDM, nanti itu yang kemudian kita akan lakukan MRV. Dan di slide terakhir kayaknya, di slide berikutnya, ini adalah skema sertifikasi yang kita punya, yang tadi saya sampaikan ada SPE GRK untuk skema SPE kita. Nah nanti teman-teman LVV ini juga kita dorong bagaimana selain yang untuk SPE, bagaimana teman-teman LVV juga bisa masuk untuk standar internasional lainnya. Saya kira itu, kalau nggak salah ini adalah slide terakhir, dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haryo. Ini 11 menit Pak, jadi lebih banyak waktu nanti untuk kita sesi tanya jawab. Baik, kita lanjut ke pembicara kita, Pak Sakti. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya langsung aja next. Jadi ini judulnya adalah, balik ke yang pertama. Ini judulnya adalah mengubah beban menjadi berkah, standarisasi teknologi air limbah sebagai mesin baru nilai ekonomi karbon. Kenapa saya perlu baca ini lagi? Karena nanti ini sesuatu yang sangat bisa didiskusikan, terlebih setelah dapat masukan dari Pak Haryo barusan di presentasinya. Next. Jadi kalau di judul itu pengolahan air limbah yang untuk emisi karbon, air limbah. Jadi air limbah bisa untuk emisi karbon. Sementara ini tidak ada lain adalah dari methane capture and destruction atau renewable energy. Berarti hubungannya sama biogas sama biometan ya. Ada juga metodologi misalnya pupuk organik cair. Kita bisa dapat pupuk organik cair itu ekuivalen dengan kalau misalnya pupuk ini dihasilkan dari gas alam, ada metodologinya, itu juga bisa klaim misalnya dari air limbah. Tapi kita di sini misalnya ngomongin biogas saja. Jadi kalau di orang limbah itu kita orang lingkungan bilangnya air limbah, tapi kalau orang bioenergi bilangnya air limbah ini feedstock. Jadi feedstock ini sangat penting karena tanpa feedstock si metan ini reliability-nya sangat terganggu. Jadi saat ini misalnya di kelapa sawit aja, ini data dari GIZ ya yang saya pakai, tapi ternyata sudah berubah, sudah bukan 886, beberapa acara terakhir dari GAPKI itu sekitar 1.200-1.300 plus yang tidak terdeteksi karena banyak mil-mil kecil. Nah ini adalah sumber yang menghasilkan air limbah dengan organik tinggi. Ada kelapa sawit, ada tapioka, ada pabrik gula ya, kemudian manure, paling banyak manure dari peternakan kecil-kecil sama yang besar-besar juga ada, sago, terus jagung, rubber, coconut dan lain-lain. Nah ini berpotensi sekali. Saya coba pernah hitung waktu itu dulu untuk palladium, saya hitung itu dari dari laporan industri di Balai Statistik ya, itu dapat sekitar angka tersebut ya, sekitar 36 miliar ya, 36 miliar biogasnya per tahun, itu belum termasuk industri. Next. Nah jadi kalau di biogas itu
kita bilang feedstock di sini adalah air limbah. Air limbah misalnya dari kelapa sawit atau agroindustri yang lain, atau misalnya sekarang juga banyak anaerobic system dari biodiesel, dari oleochemical ya, banyak seperti itu. Itu air limbah dari industri itu bisa menghasilkan biogas. Ini skopnya teknologi pengolahan limbah. Itu dengan teknologi misalnya CSTR ya, Continuous Stirred Tank Reactor, atau CAL, Covered Anaerobic Lagoon ya, kemudian UASB, kemudian AGSB, IC, beberapa modifikasi lainnya, misalnya baffle dan segala macam. Nah itu dua panah terakhir itu adalah teknologi pengolahan limbah. Nah setelahnya itu adalah teknologi biogas upgrading system dan pemanfaatan. Nah, dari pengolah limbah ke biogas, disitulah nanti si CER ini bisa dihitung ya. Jadi di biogas conditioning itu ada teknologi untuk mengambil sulfur, ngambil kelembapan ya, kemudian untuk ngambil partikulat dengan filter. Sampai teknologi yang conditioning itu kita sudah bisa pakai co-firing. Jadi di kelapa sawit, di industri-industri, ada jagung juga, itu mereka cukup sampai di biogas conditioning itu bisa co-firing. Di situ mereka bisa mengklaim karbonnya juga, perhitungan karbonnya ada. Kalaupun mereka hanya cukup nge-flare, saya nggak tulis di flare di sini karena flare itu sebetulnya kan mubasir ya, teknologi mubasir, kita harus manfaatkan. Tapi flare itu tetap harus ada karena flare itu adalah alat safety. Co-firing, kemudian bisa jadi listrik, itu metodologinya berbeda. Kemudian bisa cooking ini banyak yang dilakukan sama program biru ya dari Menur. Kemudian tanpa masuk ke biogas upgrading itu ada namanya ANG ya, absorption natural gas. Nah ini yang sekarang sebetulnya harusnya bisa dilihat untuk mensubstitusi LPG. Tidak perlu sampai ke biogas upgrading dengan 200-250 bar, di sekitar 30 bar kita sudah bisa mereplace LPG. Itu ada metodologinya sendiri. Nah yang sekarang paling bergeser di dunia usaha, itu orang memikirkan untuk biogas upgrading. Jadi biogas upgrading ini CO2-nya diambil semua, CO2 sebagian besar diambil, SNI-nya sudah ada, itu masuknya ke biometan atau bio-CNG ya, atau CBG, macam-macam namanya, tapi barangnya sama, atau RNG, barangnya sama. Nah kemudian dari situ masuk teknologi biogas upgrading, bisa pakai chemical absorption ya, bisa pakai high pressure water scrubbing, ini sudah ada di PTPN, pressure swing absorption, sudah beberapa saya lihat di tempatnya rekan kita KIS. Kemudian cryogenic belum ada di Indonesia, membrane separation lebih banyak karena lebih praktis ya. Cuman membran ini kita harus tergantung dari negara lain untuk membrannya. Tapi kalau yang PSA itu sudah bisa 100% Indonesia kecuali kompresor. Itu keluarnya CBG. Nah, secara ekonomi CBG ini lebih bagus ya harganya dibandingkan jual listrik. Makanya orang lari ke CBG. Nah, ini semua metodologi ini bisa di karbon kreditkan. Next. Nah, ini salah satu pemanfaatan CBG, bisa dengan pipeline, bisa juga dengan bottle. Nah, bottle ini yang sekarang banyak dipakai di metodologi untuk net zero emission. Jadi orang yang biasa pakai gas alam diganti dengan CBG, dia bisa punya hitungan menguntungkan, jadi bisa dijual lebih mahal daripada dijual menjadi listrik misalnya. Karena tapi mungkin ya kalau PLN sekarang punya teknologi punya kebijakan untuk dedieselisasi dengan harga diesel yang mahal seperti sekarang ini, mungkin ini menguntungkan. Nah itu beberapa waktu lalu kurang menguntungkan, tapi sekarang dengan harga solar yang naik atau diesel yang naik, bisnis modelnya pasti berubah. Nah itu perlu dipertimbangkan, tapi PLN sudah men-state bahwa mereka akan melakukan dedieselisasi antaranya dengan CBG atau dengan solar PV. Ini pemakaian CBG ya, itu apple to apple dengan CNG. Next. Bisa next. Nah, ini ANG. Jadi kalau tadi CBG atau CNG itu sudah masuk teknologi upgrading, CO2-nya diambil. Tapi kalau ANG itu CO2-nya ikut juga masuk ke dalam satu media ya, metal organic framework ya. Jadi dia tidak perlu dengan kompresi tinggi, dia sudah bisa berikat di dalam media. Nah ini kalau nggak salah tangki dan sistemnya sudah pernah disertifikasi sama migas itu di Indonesia.
sudah ada sertifikatnya ini teknologi, tapi penerapannya di Indonesia belum. Sekarang baru sampai ke Thailand yang paling dekat. Padahal ini paling gampang untuk menggantikan LPG. Saya nggak tahu kebijakannya kenapa kok tidak melihat ANG ini ya. Tapi ini sebetulnya gampang karena yang kita takutkan semua di di pemberitaan ibu-ibu mengoperasikan tangki 200-250 bar, di sini hanya 30 bar. Mungkin 200-250 bar, setelah itu bubar gitu ya, meledak. Nah, oke, next. Nah, kemudian, ini pemanfaatan biogas, biometan atau jadi listrik atau segala macam. Ini update terakhir dan beberapa saya dengar ada beberapa yang lagi dibangun 2 atau 3 plan ya. Nah, ini di Indonesia sudah ada listnya yang 84 unit 165 megawatt itu semuanya dari biogas ya. Dan sebagian biomas. Dan yang CBG itu ada 5, mungkin ada tambahan dari teman-teman investor ya. Itu ada 2 DSN, 1 di Anglo Eastern, 1 CPEP, 1 TSE ya. Di Papua kalau nggak salah PTPN 5 ini yang sama BRIN, Nubika ini yang sudah lebih awal dari dulu. Nah, kemudian ada pemanfaatan untuk cooking ya dari dari Menur, dan itu sudah mereka klaim karbon kreditnya dengan sistem dana bergulir lah semacam itu. Nah, ini yang ada di Indonesia, dan total kapasitas terpasang sekarang ini dari EBTKE ini datanya sekitar 3.668 megawatt bakar berlanjut. Cuman ada beberapa yang kadang perlu dicek adalah monitoringnya karena beberapa plan itu ada yang naik, ada yang berkurang. Next. Nah, jadi sebetulnya dengan kita ngomongin standarisasi teknologi untuk emisi karbon ya kan, kita mikirnya nggak ada lain selain anaerobik ya, kita nggak ngomongin yang jadi sebetulnya kalau kita ngomongnya standarisasi teknologi limbah untuk emisi karbon, sebetulnya skup pembicaraan bisa aja kita bicarakan mengenai namanya resources recovery. Jadi dari resources recovery itu kita bisa recovery energi, bisa recovery mineral atau pupuk ya. Juga kita bisa recovery water ya. Termasuk misalnya kita recovery garam. Beberapa air limbah misalnya dari RO itu kan garam pekatnya itu bisa dijadikan garam. Itu juga termasuk resources recovery dan sebetulnya harusnya ada metodologinya untuk mengklaim itu. Tapi kita nggak ke sana. Sudah ada plannya itu di mana, di Cilegon sana, power plant, air RO pekatnya itu jadikan garam dijual. Nah, jadi dengan teknologi biogas ya, anaerobic system biogas, itu kita bisa mengolah air limbah 80% penghematan karena minimum sekitar 80% ya, atau 90% bisa untuk beberapa yang agroindustri, itu kita nggak perlu listrik. Yang biasanya orang antam dengan listrik. Jadi kita bisa hemat listrik, pemakaian listrik di pembakaran batu bara. Kemudian sedikit lumpur yang dihasilkan karena kalau aerobik itu bisa 50-60%, kalau anaerobik itu 10% saja si selatnya itu yang terjadi. Kemudian menghasilkan bioenergi dari biogas ya. Kemudian dapat menghasilkan CO2 yang food grade. Jadi kalau sekarang posisinya di Indonesia itu kalau punya proyek CBG ya di upgrading, CO2-nya dibuang. Padahal CO2 itu kalau diproyekkan lagi, dikompres, itu adalah CO2 yang harganya food grade, bukan grey CO2. Jadi dari proses anaerobik itu mahal sekali. Kalau bisa dicek berapa harga CO2 food grade itu yang nanti untuk cold storage segala macam pendingin ke makanan. Kemudian dapat untuk melakukan fuel switching. Jadi kalau misalnya kita punya biogas, kita bisa menghemat pemakaian CNG, solar atau misalnya biomas. Kalau kita punya di sawit punya biomas, kita pakai biogas co-firing, si biomasnya itu bisa kita jual. Ya, ada marketnya. Bukan cuma di Indonesia, itu sampai ada asosiasinya malah dijual ke luar negeri ya. Banyak orang butuh biomas. Kemudian kita bisa juga dapat pupuk organik cair ya. Beberapa air limbah itu menghasilkan pupuk organik cair. Ini sebetulnya sudah dilakukan di kelapa sawit. Cuman ya itu tadi di kelapa sawit dalam bentuk encer ya, dalam bentuk namanya land aplikasi. Tapi pupuk organik cair kemarin saya kebetulan terlibat itu ada membangun di Ponorogo. Ya, di Ponorogo ada bangun pupuk organik cair dari 350
kandang sapi yang mencemari itu dikumpulin sama si pengusaha ini di anaerobik dia, terus dia memperkaya si organiknya dengan tambahan N sama P dari tempat lain, itu dijual dalam bentuk pupuk organik cair. Dia membantu, itu cuman iseng-iseng katanya karena dia sepedaan ke gunung-gunung ngelihat seperti ini, ada dana, dia bikin pupuk organik cair. Itu bagus di Ponorogo, pengusaha. Kemudian ada karbon kredit. Nah ini yang insentif sebetulnya. Nah ini yang bisa didiskusikan sebetulnya di presentasi ini. Next. Nah jadi standarisasi teknologi kan judulnya di itu tadi. Jadi kalau standarisasi teknologi itu ini ada pemetaan yang paling lengkap dari Eckenfelder ya. Itu salah satunya adalah anaerobik yang paling paling biological sebelum anaerobik adalah anaerobik, dan anaerobik sendiri itu ada kita bisa pakai CSTR, UASB ya, berbagai teknologi, EJSB itu sudah banyak di Indonesia dan memang knowledge-nya kebanyakan dari Eropa ya, beberapa sudah diadaptasi, beberapa masih megang license jadi harganya masih mahal. Tapi kalau beberapa yang sudah bisa dibangun sendiri di Indonesia, kebetulan kami membangun beberapa itu, ya kita sesuaikan budgetnya dengan budget Indonesia, tapi dengan masih kualitas yang baik, itu bisa. Nah, jadi teknologinya sudah ada, kalau istilahnya distandarisasi bisa-bisa saja secara teknologi ya, tapi kalau masalah nama, kemudian paten atau apa, itu perlu dipertimbangkan. Next. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya nih ke Pak Haryo sama Bu Rita. Kalau tadi mendengar standarisasi ada dua, standarisasi metodologi oke, itu bisa dari UNFCCC atau dari Vera, yang ditambah lagi sama Vera koreksi-koreksi dia dengan yang dasarnya UNFCCC. Jadi kalau standarisasi metodologi itu sudah pasti bisa. Tapi kalau standarisasi teknologi, ini menurut saya ya, standarisasi teknologi kemudian dimasukkan dalam peraturan, itu tanda tanya besar karena basicnya CDM atau carbon credit adalah additionality. Jadi kalau business as usual adalah bikin anaerobik sudah disuruh pemerintah, itu kita nggak bisa klaim carbon credit. Nah, kalau mau seperti itu, mau bikin orang tetap pakai anaerobik, tapi jangan taruh di regulasi itu. Tapi ya coba dari orang karbon atau dari orang hukum itu dicek gimana caranya, ada regulasinya, tapi nggak boleh di state gitu loh. Nah itu yang bikin saya bertanya-tanya. Nah jadi kalau yang metodologi oke, sudah pasti bisa distandarisasi dengan sedikit correction mungkin untuk Indonesia. Tapi kalau standarisasi teknologi dimasukkan, ini kamu harus misalnya teknologi kelapa sawit atau pengolahan jagung harus pakai anaerobik supaya menghasilkan biogas untuk mengurangi emisi. Nah itu ada poin centangnya bahwa ini sudah bukan. Nah itu mungkin dari saya. Next mungkin selesai ya. Ya itu dari saya yang paling penting. Jadi teknologinya ada di sana, terus bahasa standarisasi yang bisa berubah jadi mandatori itu perlu dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sakti. Sudah komplit pas Pak. 15 menit. Iya. Oke, kita beri aplaus ke tiga narasumber kita pada siang hari ini. Tadi yang pertama Ibu Rita sebagai PLT Kapus dari PSILH memaparkan mengenai tugas dan fungsi dari PSILH di Kementerian Lingkungan Hidup ini, di mana PSILH itu terdiri dari 3 kelompok kerja utama, yaitu perumusan, penerapan, dan layanan, yang pada intinya tugas kita utamanya selain tugas lain itu adalah menyusun standar yang untuk kemudian akan menjadi SK Menteri Lingkungan Hidup. Lalu juga tadi Bapak Sakti Siregar itu memperlihatkan sebuah realita ya Pak ya, di lapangan ada potensi raksasa sebetulnya dari limbah ya, yang bisa tadi Bapak menyampaikan menjadi biogas ya, sekitar 36 juta ya Pak ya kapasitasnya. Tapi Bapak juga memberikan catatan kritis adanya paradok antara regulasi dan insentif pasar. Itu yang nanti kita bisa diskusikan juga di sini ya. Nanti silahkan sekiranya nanti Pak Haryo juga akan langsung sekalian menjawab pertanyaan dari audiens, sekalian menjawab pertanyaan dari kritis dari Pak Sakti. Tapi juga tadi Pak Haryo juga melengkapi ya secara dari kebijakan bahwa
tadi Pak Sakti menyampaikan ada potensi ini loh 36 juta, tapi di satu sisi data yang disampaikan dari Pak Haryo itu dari pencapaian dari sektor limbah itu baru 48 sekian persen. Itu apakah itu memang menegaskan bahwa kita memang membutuhkan akselerasi teknologi untuk ini supaya dari sektor limbah ini memang bisa capainya mengejar target NDC kita. Baik, kita buka sesi diskusi. Saya buka pertanyaan untuk 3 penanya dulu dari yang offline ya. Yang online nanti agak belakangan. 3 penanya, sebutkan nama, terus dari mana, dan sekiranya pertanyaannya ditujukan spesifik untuk siapa, ditujukan untuk narasumber yang mana. Baik, Ibu yang di belakang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianti, kebetulan saya pelaku UMKM Bu. Domisili saya di Depok. Kebetulan saya kan sudah mengikuti seminar kesehatan dari Menteri Kesehatan mengenai jadi kalau untuk kita UMKM harus ada saluran pembuangan yang tidak boleh mencemari ini Bu, sanitasinya tuh harus benar gitu. Nah, kita kan di perumahan Bu, maksudnya solusinya gimana? Karena sejauh ini UMKM kita belum ada yang sampai itu gitu, maksudnya aliran limbahnya dengan aliran kita tuh harus beda dapur. Jadi ada dapur untuk, kebetulan saya kan catering Bu, jadi dapur limbah catering dengan dapur limbah ini tuh harus dibedain. Nah, kita kan di perumahan susah nih Bu. Jadi solusinya nih seperti apa untuk bisa menghindari limbah yang kita bikin catering itu. Ya, itu aja dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan diarahkan ke Ibu Rita ya, Ibu Aryani ya. Oke, baik. Ada yang lain? Saya tampung dulu atau langsung dijawab saja Ibu? Mari silakan Ibu. Baik, langsung saja ya. Terima kasih Bu Aryani ya. Ibu Aryani, UMKM-nya tadi warung ya, catering ya Bu ya, catering ya. Ya Ibu, di sini kami juga menyediakan standar, namanya dulu standar UKUPL, itu untuk usaha ya Bu ya, pelaku usaha yang untuk catering juga ada Bu, catering, warung, kemudian ada lagi dulu yang restoran, ada tingkatnya untuk rumah sakit segala macam. Ibu kalau mau lihat itu ada kalau sudah ditanamkan ya, itu kita menanamkan standar UKUPL ini di Amdalnet Bu. Nanti di situ ada usaha bagaimana untuk pengelolaannya dan bagaimana untuk pemantauannya. Nah, itu mungkin untuk skalanya berapa gitu ya. Kalau Ibu kan UMKM gitu ya. Nah, kalau untuk UMKM ini kalau dari saya disarankan itu kita bisa menyaring gitu ya. Pertama kan limbah dari cuci-cuci gitu mungkin banyak lemaknya gitu ya Bu. Mungkin bisa dibuatkan saluran yang bisa menyaringkan lemak. Kemudian atau buat bak kecil gitu ya Bu ya, sebelum Ibu membuangkan ke saluran keluar, itu ada beberapa trap gitu. Sekarang kalau Ibu bisa lihat dari dapur-dapur MBG ya, mungkin yang sudah membuat seperti ipal kecil gitu ya Bu ya. Nah, mungkin bisa dicontoh seperti itu Bu. Karena bagaimanapun itu kita punya kewajiban ya Bu ya untuk melihat lingkungan air yang kita buang itu memenuhi baku mutu, kalau misalnya skalanya ini memenuhi baku mutu lingkungan gitu ya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya Bu. Terima kasih Bu. Baik Ibu Aryani, sudah terjawab Ibu pertanyaannya? Baik ya. Silahkan pertanyaan selanjutnya, mari dari sisi sebelah kiri saya, silahkan Mbak disebutkan dari universitas mana, lalu pertanyaannya ditujukan untuk siapa.
Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hanum Cianturi dari Universitas Trisakti, jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2025. Nah, tadi kan Bapak pertanyaan saya ke Pak Haryo Pambudi. Tadi kan Bapak jelasin kalau misalnya Bapak ngeliatin tentang data capaian kita di sektor limbah cair industri. Nah, itu kan kayak PR yang gede banget ya buat negeri kita di Indonesia. Nah, tapi kan itu baru nyentuh angka 1,50% ya Pak tadi, kalau nggak salah. Nah, di sisi lain pemerintah tuh kayak udah nyiapin instrumen yang keren banget kayak offset emisi yang tujuannya tuh ngasih nilai ekonomi lewat unit karbon yang Bapak jelasin tadi. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya hambatan terbesar apa sih yang bikin teman-teman di sektor industri itu tuh, misalnya kayak di sektor sawit sama POM atau paper itu tuh masih kelihatan kayak ragu atau lambat buat masuk ke ekosistem perdagangan karbon ini. Apakah dari sektor skema insentif ekonomi yang ada di sekarang itu rasanya belum terlalu profitable buat nutup biaya investasi teknologi yang rendah buat emisi mereka, atau tuh justru karena regulasi kita di lapangan itu tuh kayak birokrasinya itu masih bikin mereka bingung ya Pak. Terus tuh kira-kira dari Bapak sendiri, adakah strategi konkret yang bakal bisa diambil dari LKLHK di dalam jangka pendek ini buat nge-booster angka 1,59% tersebut? Makasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Anum ya dari Trisakti. Mari silahkan Pak Aryo. Cukup tajam ini pertanyaannya. Iya, tak doain komplot karena pertanyaannya mendasar ini. Dan itu bisa jadi satu judul skripsi. Iya, kendala utamanya adalah di tema data. Jadi data ini menjadi bagaimana meng-MRV data dari ceritanya Pak Sakti tadi, hulu hilir ini kalau ditarik dari lapangan sampai nasional itu kita selalu punya tantangan di penguatan data. Maka kemudian di kami nanti ada beberapa, ada sistem registry nasional pengendalian perubahan iklim untuk semua aksi, ada SenSmart untuk sistem inventarisasi gas rumah kacanya. Nanti ini sedang diintegrasikan dengan data proyeksinya di teman-teman Bappenas, ada sistem Aksara juga di sana dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah penguatan data. Yang kedua dari sisi metodologi, tadi saya sekaligus, ini narasumber sebelahnya juga sekaligus nanya tadi sebenarnya. Ya, Mas Sakti tadi juga menyampaikan, jadi gini, desain kementerian sektor kita itu tidak bisa langsung kompatibel sama, kalau di bahasanya IPCC, sama sektoral scope atau metodologi yang dipakai. Saya mau ngasih ilustrasi yang karena Pak Sakti tadi nyebut KIS nih. Ada sawit, izinnya di pertanian. Kemudian ketika ada POME, persetujuan lingkungannya ada di di KLH, karena ini dianggap sebagai limbah. Kemudian ketika KIS tadi ngolah POME jadi bio-CNG-nya dicatat di ESDM, di tempatnya Pak Gigih nih. Nah, maka pertanyaannya, yang 1% tadi, itu karena POME-nya, KBLI-nya di pusat industri hijau nih, tak tambahi biar agak kredit gitu ya. Jadi berarti ini sawitnya ada di pertanian, persetujuan lingkungannya, POME-nya ini harus diatasi itu di KLH. Ketika ada industri yang ngolah POME, misalnya tadi KIS masuk, nah ini saya disuguhi di Kampar waktu bio-CNG teman-teman KIS, dan itu curhatannya, sebenarnya saya ceritakan adalah curhatannya Ibu. Nah, maka kemudian ketika industri ini dapat persetujuan lingkungan ngolah POME jadi bio-CNG, nyatetnya di ESDM dicatat, tetapi nanti di peraturan wali datanya pusat industri hijau, semua data yang berkaitan dengan industri boleh lapornya hanya di pusat industri hijau. Jadi kalimatnya gitu. Jadi kalau kita ngitung inventarisasi gas rumah kaca di subnasional yang isinya ada provinsi, kabupaten, kota, untuk sektor industrial process and product use, provinsi nggak akan dapat angka. Karena mandatnya si pelaku industri
di peraturan wali datanya PIH itu langsung ke pusat industri hijau. Di saat yang sama sekarang provinsi harus sudah menyusun indikator kinerja pemerintah provinsi itu pakai indikator pengurangan emisi. Nah nanti kalau saya lama-lama tak tanya, ini kalau masih mau bikin industri di provinsi lapor apa enggak ini, karena ini udah jadi indikator kinerjanya Pak Gubernur nih gitu. Kalau enggak dicatat sementara tadi peraturan wali datanya seperti itu. Jadi sebenarnya catatannya ada di situ bahwa pengaturan kementerian sektor tidak bisa langsung kompatibel sama sektoral scope-nya di IPCC. Jadi kalau yang dihitung rencana aksinya adalah ngolah POMI, maka di IPCC bilang oh ini waste sektor. Maka kalau waste sektor itu identik dengan KLH, urusan POMI tadi ya punyanya KLH. Bahwa kemudian jadi bio-CNG dipakai untuk substitusi, itu nanti cerita lain. Apakah di rencana aksinya teman-teman sektor energi gitu ya, di dalam sektornya NDC itu juga punya rencana aksi. Jangan-jangan bio-CNG ini nggak masuk di rencana aksinya ESDM hanya karena ada KIS yang ngolah POMI. Kan masalahnya ada di POMI nih. Perintah rencana aksinya ada di POMI. Yang kemudian itu waste sektor. Jadi itu ilustrasinya kenapa kemudian solusi bagi kita adalah di peta jalan perdagangan karbon tadi. Peta jalan perdagangan karbon nasional tadi, disitulah akan menentukan, di teman-teman KIS sudah sampai masuk ini KBLI-nya kita penuhi nih, mau KBLI apa lagi nih, mau dimasukkan di industri ya kita penuhi, mau dimasukkan di waste ya kita penuhi gitu ya. Tetapi sebenarnya nanti di dalam agregasi hitungan di kami di KLH untuk pelaporan ke internasionalnya adalah pakai sektoral scope, enggak pakai kementerian sektor gitu ya, bahwa tetapi karena pelaporannya itu melekat di tusinya kementerian sektor, maka kemudian kami melalui peta jalan perdagangan karbon nasional itulah yang kemudian nanti akan kita tentukan, termasuk yang tadi sempat disinggung. Ini additionality-nya di mana? Apakah ini mandatory gitu ya? Nanti kita akan lihat bahwa ngolah POMI tadi mandatory atau enggak misalnya. Kalau mandatory bisa jadi nanti masuknya skema perdagangan emisi. Kapan ini akan ditaatkan? Karena nanti di perdagangan emisi tentu saja nanti akan ada kuota untuk semua unit manajemen. Akan dilakukan pentaatan kapan, sehingga ketika surplus disitulah kemudian kita akan menghasilkan karbon yang lebih premium karena dia beyond compliant. Disitulah nanti kita akan menentukan bahwa di mana additionality, dan kalau kita punya ruang lingkup yang kecil-kecil tapi banyak, kemudian satu rangkaian menghasilkan sektoral scope beberapa, maka kalau pakai pendekatan di IPCC atau di artikel 6 akan ada dua terminologi, satu program of activities sama project activities. Nah project activities itu ya sederhananya nanti kalau dia satu project, satu sektoral scope, ya misalnya perhutanan sosial nggak beririsan dengan mana-mana, ya itu satu project activities yang hari ini kita belum mendefinisikan itu. Apakah kalau PS banyak nested itu kita namakan program of activities, bukan project activities. Nanti karena kalau satu PS suruh LVV bayarnya nggak kuat nih, mahal nih kalau kesini nih. Makanya kemudian nanti definisi-definisi itu perlu kita clustering di dalam peta jalan perdagangan karbon. Mohon maaf ini agak banyak karena pertanyaannya sangat bagus. Betul. Saya rasa sudah terjawab semua ya, Mbak. Ya, oke pertanyaannya. Baik, satu pertanyaan. Oh, mari. Ibu, silakan dari mana dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Mungkin dari panitia ada yang bisa cek di Zoom itu kira-kira ada yang pertanyaan atau tidak? Saya bisa di WA saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Uti dari DLH DKI Jakarta. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Sakti mungkin ya. Jadi Pak, ini terkait dengan teknologi pengolahan air limbah domestik mungkin ya. Ini juga akan relate juga sama nilai ekonomi karbon. Kan kita tahu kalau di Jakarta itu kan belum sistem offsite-nya secara
tersedia gitu ya Pak ya. Jadi pengolahannya masih septic tank. Nah, in case Pak, kalau misalnya kita pakai sistem terintegrasi, nah untuk konsepnya si biogas ini apakah dari segi sustainable development dan juga sustainable ekonominya profitable, karena kan nanti kalau biogas yang dihasilkan harus ada off taker ya Pak. Nah, kalau kita compare apabila si air yang diolah ini menjadi bahan baku kembali untuk air minum, itu sih mau tanya point of view-nya, mungkin nanti Pak Haryo juga bisa nambahin seperti itu. Oke, jadi sebetulnya banyak yang bilang kalau limbah domestik itu organiknya kurang tinggi untuk menghasilkan biogas. Benar, tapi kalau memang sudah cukup banyak, seperti misalnya di Brasil, mereka sudah pakai UASB beberapa puluh tahun yang lalu untuk menghasilkan biogas, ya. Mereka punya sistem namanya robust system, di India juga. Jadi sistemnya masuk dari atas, kemudian masuk dengan pipa gurita ke bawah UASB ya. Granularnya di bawah, pipa gurita ada pembaginya di atas. Itu dengan BOD-COD rendah ya. COD-nya di bawah 1000-an lah. Tapi kan jumlahnya banyak. Kemudian di primary sluts-nya atau di feces-nya itu juga menghasilkan banyak. Jadi kan mereka ada primary kemudian masuk ke biological. Itu bisa menghasilkan biogas. Tapi teknologinya tentunya bukan teknologi yang seperti teman-teman kami bangun itu pakai stainless steel, pakai fiber yang tinggi-tinggi, pompa-pompanya karena industri ya. Nah, itu teknologinya pakai beton, kemudian pakai plat-plat sederhana. Itu sudah ada di India, di Brasil dipakai biogasnya. Otomatis ada dana mereka seperti itu, pasti hitungan ekonominya masuk. Terus satu lagi, kalau domestik, sebetulnya kita agak tertinggal. Jadi sebetulnya food waste itu bisa di CSTR kan untuk menghasilkan biogas. Otomatis dengan kondisi kita yang sekarang seperti ini, biogas itu bisa untuk menanak nasi atau dipakai untuk di dapur ya, atau mau dipraktiskan seperti tadi ANJ. Nah, kita di food waste itu sekarang terbuang sia-sia, padahal itu bisa jadi biogas sama jadi pupuk organik cair. Kebetulan sebulan yang lalu saya ada ngitungkan untuk rekan itu untuk kawasan industri besar di Jawa. Mereka udah lari ke food waste. Food waste-nya mereka mau jadikan biogas, jadikan dengan anaerobik CSTR. Karena kalau anaerobik yang lain nggak bisa masuk, harus yang CSTR untuk si kawasan industri. Karena mereka mungkin juga punya poin net zero emission target si kawasan industrinya. Seperti itu. Jadi kalau dibilang sustain, harusnya sustain. Karena sudah banyak contoh gitu ya. Kasih. Nah, kalau di India itu juga yang food waste itu, jadi kalau nggak salah nih, kalau ada kafe-kafe yang food waste-nya jadiin biogas ya, itu mereka lebih suka datang ke kafe yang seperti itu karena ramah lingkungan. Jadi food waste-nya si kafe-kafe itu diolah di situ sendiri jadi biogas untuk masak dia. Itu jadi tren. Di beberapa airport juga food waste ya, bukan cuma domestiknya, dijadikan biogas sama pupuk. Ya kita mungkin terus terang kalau saya belajar UASB itu tahun 92. Itu berpuluh-puluh tahun setelahnya baru ada di Indonesia. MBBR juga seperti itu teknologi ya. Perkiraan saya ya itu sekitar 15-20 tahun teknologi yang udah kemana-mana di Eropa, di Asia Tengah sana, ke kita itu terlambat penerapannya. Saya nggak tahu kenapa. Nah ini juga sama seperti itu. Kasih. Baik, terjawab ya Bu ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini saya tanya dari online, tidak ada pertanyaan ya. Dari forum ini masih ada satu pertanyaan terakhir mungkin. Oh baik, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustini, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ingin bertanya kepada Pak Haryo. Kebetulan kami sedang meneliti terkait, kami dari mahasiswa UHAMKA sedang meneliti pemanfaatan biogas menjadi energi listrik. Di sini juga ada teman-teman saya dalam program Pekan Karya Mahasiswa. Mengingat bahwa bahasanya potensi biogas di Indonesia itu kan sangat besar ya Pak. Tapi pemanfaatannya itu masih belum optimal. Jadi saya ingin bertanya strategi apa yang mungkin paling efektif untuk meningkatkan implementasi teknologi biogas di industri tanpa mengurangi daya tarik ekonomi seperti carbon credit. Terima kasih. Mungkin tanyanya ke Pak Sakti ya. Oh
Iya. Atau oh ya, baik ya. Baik, silakan Pak Sakti. Ya, jadi yang pertama ya, untuk biogas jadi listrik itu permasalahannya adalah sekarang saya lupa regulasinya permen ya, namanya permen ya dimut-mut aja kan, kalau manis dan kalau pahit dimuntahin, namanya permen ya. Nah, jadi permen untuk penetapan harga itu selalu tertinggal dengan harga di pasar. Jadi setelah saya kebetulan ikutan beberapa untuk mengevaluasi itu, harga kita kurang menarik, harga untuk jual listrik. Kemudian sekarang kan sistemnya setelah 10 tahun harganya turun secara graduate. Padahal di tempat lain harganya semakin naik harganya. Kemudian first entry kalau di kita itu banyaklah pokoknya kalau untuk fit in tarif itu yang membuat ke listrik ini kurang menarik, kecuali di daerah-daerah yang penetapan harganya tinggi. Masalahnya sumber feedstocknya banyak, misalnya di Kalimantan penduduk di sana sedikit untuk pakai bioenerginya. Tapi di sini banyak, tapi feedstocknya kurang. Nah itu yang terjadi di Indonesia, nggak klop. Jadi penentuan harga tinggi itu cuman hanya di beberapa tempat. Ada banyak kalau misalnya mau untuk ke studi tadi listrik, coba belajar fit in tarif sama harga listrik itu skema-skemanya kurang bagus. Nah kemudian pertanyaan selain carbon credit apa yang membuat orang tertarik untuk ke biogas? Yaitu tadi renewable energy. Jadi ke bio-CNG. Jadi kalau bio-CNG sekarang komparasinya itu lebih bagus daripada jadi gini, kalau misalnya kita ngomong listrik, apapun yang dihasilkan biogas diekivalensikan dengan 1 kW. 1 kW harganya berapa? Tapi kalau misalnya kita bikin CBG atau bio-CNG, ekivalensikannya ya sama gas, harga gas dunia kan. Ini harga gas dunia lagi naik, lebih bagus gitu loh. Jadi kalau ke listrik ya udah, kamu mau jungkir balik segala macam 1 kW harganya sekian. Nah itu yang bikin harga nggak kompetitif. Tapi kalau misalnya sampai pemikiran, oke, kamu jadi CBG, jadikan listrik, gitu juga jadinya CBG juga bakal mati nanti. Nah jadi CBG bandingkan sama CNG seperti itu atau dibandingkan dengan LPG. Jadi kalau dibandingkan dengan listrik akan cuman beberapa daerah ya, ada beberapa teman saya yang proyeknya continue karena dia masih megang harga-harga tinggi 2.500 seperti itu. Tapi tempat-tempat lain ada yang cuman 1.500 per kW-nya. Ya kan? Nah, kecuali direvisi harganya. Kalau dulu misalnya sorry ya sebentar Pak, dieselisasi ya. 1 liter diesel itu bisa 3 kW. Kalau dulu misalnya berapa? 10.000, 3.300 ya kan? 3.300 per kW. Pemerintah harus subsidi kalau untuk pelan-pelan yang pakai diesel 3.300, pemerintah jual 1.300, pemerintah subsidi 2.000 tuh per kW-nya. Sekarang lebih parah lagi kalau misalnya beli dieselnya pakai berapa nih sekarang, kan nggak boleh pakai biosolar, beli yang 27.000 dibagi 3, itulah harga 1 kW. Nah mungkin kalau seperti itu terus PLN bilang oke, didieselisasi karena pembandingnya ya fuel switchingnya adalah diesel, harganya nggak 1.300, nggak 1.500, nggak 2.500, mungkin dikoreksi dengan harga diesel. Nah itu baru bagus. Tapi kalau nggak sekarang teman-teman tuh ya CBG gitu loh. Atau bio-CNG ya, istilahnya ada bio-CNG, CBG, RNG, itu larinya. Nah, jadi sebetulnya nih sekarang kondisi di Indonesia Pak Haryo, sebelum orang mulai memikir karbon kredit, ini nih urusan renewable energy harus untung dulu. Ini harus camilan lah karbon kredit. Kalau dulu karbon kredit itu adalah kesatuan dari proyek, tanpa karbon kredit itu proyek nggak bisa jalan, rugi ya. Tapi kalau sekarang prinsipnya orang pokoknya aku bioenergi untung dulu baru nanti nyari karbon kredit gitu. Ya, agak ini juga ya. Jadi kalau mau belajar lebih itu ya banyaklah yang bisa unik-unik lah jadi bioenergi ya. Jadi sorry aja menceritakan bahwa di dunia biogas ini kita ngomongin wastewater. Wastewater itu teknologi tersendiri, ya kan? Kemudian ada teknologi biogas, upgrading segala macam. Itu bahasanya lain, parameternya lain. Jadi yang kurang di Indonesia ini adalah orang yang mengerti biogas dan
wastewaternya 2. Jadi kayak ikan terbang sebetulnya harusnya. Bisa berenang, bisa terbang ke biogas. Jadi nah ini yang memadukan dua teknologi ini untuk karena kalau orang biogas kan cuman begitu jadi biogas diolah gitu kan. Padahal yang terjadi di plant begitu biogas nggak keluar ini wastewater treatment ini diapain? Nah itu yang harus dilakukan. Itu yang perpaduan seperti itu ya. Jadi knowledge-nya harus seperti itu. Belum lagi nanti intersection sama regulasi segala macam agak kompleks tapi bisa dipelajari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sakti. Sudah terjawab ya Mbak Tiara. Dan saya rasa pertanyaan dan jawaban dari Pak Sakti tadi atas pertanyaan Mbak Tiara mengakhiri sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Saya coba simpulkan dari diskusi kita ini, dari paparan dan juga diskusi kita ini, saya melihat bahwa memang kita sebetulnya limbah industri ini bukan lagi merupakan cost center atau menjadi beban, tapi merupakan harta karun energi yang tersembunyi ya, yang bisa kita manfaatkan. Lalu juga dari diskusi tadi, pertanyaan dari Trisakti tadi, memang diperlukan ekosistem yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum ya Pak, melihat situasi seperti ini, melihat situasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Haryo, sehingga transparansi itu juga membuka pintu bagi industri untuk tetap meraup keuntungan dari peluang ini. Tapi tidak lupa juga bahwa perdagangan karbon internasional itu tidak melanggar dari prinsip additionality yang diminta. Jadi itu yang bisa saya rangkum dari pertanyaan ini. Jadi sekiranya memang dari peserta semua masih ada pertanyaan, silahkan saja dikejar ini narasumbernya setelah ini. Dan saya salut, ini banyak pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ya dari sini. Jadi memang ini menunjukkan bahwa kita dari Kementerian Lingkungan Hidup cukup dekat dengan penerus dari generasi ini nanti ke depannya, dan adik-adik juga tertarik dengan isu-isu yang kami naikkan di kementerian ini. Jadi terima kasih buat kehadiran semuanya untuk peserta kali-kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di sesi talk show dari PSILH di kemudian hari. Terima kasih, selamat siang, dan terima kasih untuk para bicara kita. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Pandu yang telah memimpin jalannya acara hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelum kita mengakhiri acara, marilah kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri di tempat. Izin untuk yang mengambil foto bisa ambil dari depan sini. Mungkin bisa merapat supaya bisa terambil semua frame. Silakan Bapak Ibu bisa merapat ke tengah. Oke. Pertama kita foto pose formal dulu. 1, 2, 3. Oke, pose kedua salam lestari. Huruf L seperti ini. Ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat. Pada layar untuk mendapatkan sertifikat dan materi talk show pada hari ini. Demikian acara talk show mengubah beban menjadi berkah, standarisasi teknologi air limbah menjadi mesin baru nilai ekonomi karbon. Atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.